Jadi DC per SN. AD per QR berarti 4 per QR sama dengan 5 per 7,5. Kita kalikan silang, QR kali 5 yaitu 5 QR. 4 kali 7,5 adalah 30. QR sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Matematik Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi mengenai kekongruenan dan kesebangunan. Bagian pertama yaitu kesebangunan bangun datar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Memahami konsep kesebangunan dua bangun datar, 2. Mengidentifikasi dua bangun yang sebangun, 3. Menentukan panjang sisi dan besar sudut dua bangun yang sebangun. Lanjut, apa itu kesebangunan? Kesebangunan artinya dua buah bangun yang memiliki bentuk yang sama dan memiliki perbandingan setiap sisi yang bersesuaian sama besar. Dua buah bangun dikatakan sebangun jika yang pertama, sisi yang bersesuaian sebanding, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini Ustadz punya dua buah gambar, di mana dua buah gambar ini terdapat pada bingkai persegi panjang, yang satu kecil, yang satu besar. Di mana sesuai dengan syarat dan ketentuan dua buah bangun yang sebangun tadi, kita lihat di sini sama-sama sama pasangannya. Kemudian kuning, sisi kuning sama dengan pasangannya. Kemudian sisi merah kita pasangkan dengan yang merah juga, yang bawah. Kemudian biru lagi untuk yang bangun kedua. Kemudian untuk sudut di sini 90 derajat sama posisinya, di bawah juga posisinya sama, kita pasangkan. Yang di bawah kiri juga sama dengan 90 derajat. Kemudian yang atas posisinya juga sama dan sudutnya sama besar. Lanjut. Dua buah bangun yang sebangun memiliki sisi-sisi yang bersesuaian ditentukan dengan cara berikut. Ada dua buah bangun, yaitu segitiga, di mana letaknya akan kita pasangkan sisi ini tinggi, kemudian alas, kemudian sisi miring, kemudian selanjutnya dua buah trapesium dengan pasangan sisi-sisi berikut biru, kemudian bangun satu dengan bangun dua kuning, kemudian sisi yang merah dengan merah, kemudian yang hitam dengan yang hitam. Bangun ketiga yaitu persegi panjang dengan sisi biru sama, lalu sisi hitam sama, sisi merah sama, dan sisi oranye itu sama. Sisi terpanjang pada bangun pertama dipasangkan dengan sisi terpanjang pada bangun kedua. Kemudian sisi terpendek
pada bangun pertama dipasangkan dengan sisi terpendek bangun kedua. Di mana tinggi 1 per tinggi 2 sama dengan alas 1 per alas 2 sama dengan miring 1 per miring 2. Jadi konsepnya seperti ini ya. Posisi dan letak sisi itu kita pasangkan dengan sama letak dan posisinya. Lanjut, menentukan dua buah bangun yang sebangun. Contoh soal, tentukan pasangan bangun berikut adalah sebangun atau tidak sebangun. Dua buah persegi panjang dan dua buah segitiga. Di mana ini akan kita coba menggunakan konsep kesebangunan tadi, ya. Penyelesaiannya di sini akan kita gunakan panjang 1 per panjang 2, lebar 1 per lebar 2. Di mana panjang 1 adalah 12 dan 8 per 8. Lebar 1 dengan lebar 2 adalah 6 per 4. 12 per 8. Itu akan kita sederhanakan. 12 dengan 8 bisa dibagi 4. Maka menghasilkan 3 per 2. Kemudian 6 per 4 juga akan kita bagikan dengan angka 2, yaitu 3 per 2. Karena dia sama perbandingan antara panjang dan lebarnya, maka kedua bangun adalah sebangun. Kemudian untuk segitiga, tinggi 1 per tinggi 2 sama dengan alas 1 per alas 2, miring 1 per miring 2. Di mana tinggi satunya adalah 14, lalu 10 cm. Alas 1 dan 2-nya adalah 16 per 12, dan miring 1 dan miring 2 adalah 20 per 15. 14 per 10 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi 7 per 5. Kemudian 16 per 12 kita bagi dengan 4. 16 bagi 4, 4. 12 bagi 4 adalah 3. Kemudian 20 per 15 sama-sama kita bagi dengan 5, yaitu 4 per 3. Nah, kita lihat di sini 3 buah sisinya itu satu diantaranya berbeda, yaitu 7 per 5. Ketika dia berbeda, walaupun satu, maka dia tidak sebangun. Oke, lanjut. Menghitung panjang sisi dua bangun yang sebangun. Gambar di bawah ini menunjukkan dua bangun yang sebangun. Hitunglah panjang AB, kemudian panjang QR. Kita lihat trapesium. Kita selesaikan bersama-sama. Kemudian kita cari pasangan sisi yang sama. AB per PQ akan kita pasangkan. Kemudian cari angka yang sisi-sisinya ada semua ya. Jadi di sini ada CD dan RS. Letaknya sama di atas dan angkanya ada. Ya, cari angka yang sisi-sisinya ada. Kemudian yang kita ambil adalah CD dan RS. Sama dengan DC per SR. Kemudian kita masukkan sisinya, angkanya. AB per 12. DC per SR adalah 5 per 7,5. Maka akan kita kalikan silang. 7,5 kali AB, 7,5 AB. Lalu 12 kali 5 adalah 60. AB sama dengan 60 per 7,5. Yang kita ambil sisi AD, karena yang akan kita cari adalah QR, maka berpasangan dengan QR. Ini ya, AD per QR. Kemudian akan kita ambil kembali dan kita gunakan kembali sisi atas CD dan RS. Karena dua sisi yang atas itulah yang lengkap. Trapesium kecil sisinya ada, yang atas. Dan trapesium yang besar sisi atasnya ada. Jadi DC per SN. AD per QR berarti 4 per QR sama dengan 5 per 7,5. Kita kalikan silang. QR kali 5 yaitu 5 QR. 4 kali 7,5 adalah 30. QR sama dengan 30 per 5. QR sama dengan 6 cm.
Maka AB 8 dan QR 6. Lanjut. Menghitung panjang sisi dua bangun yang sebangun. Perhatikan gambar berikut, ada segitiga KLM dan segitiga PQR. Hitunglah panjang KM dan QR. Kita selesaikan bersama-sama. Oke, di sini lihat KM, di mana KM itu berpasangan dengan QR. Yang artinya kedua sisi ini sama-sama yang akan kita cari panjang sisinya berapa. Maka kita lihat di sini, kita tidak bisa mencari KM menggunakan konsep kesebangunan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah, kita lihat di sini, sisi segitiga KLM ada 8 dan 10, maka yang akan kita gunakan adalah teorema Pythagoras. Baik. Artinya KM pangkat 2 sama dengan KL pangkat 2, sisi miring, kita kurangkan dengan sisi yang terendah. KL sama dengan 10, ML sama dengan 8. 10 pangkat 2 adalah 100, min 8 pangkat 2 adalah 64. 100 dikurang 64, akar 36, kemudian KM sama dengan 6. Maka, yang ini akan bisa kita gunakan untuk mencari QR. Di mana QR itu akan berpasangan dengan KM tadi, ya. Karena KM-nya sudah ada, berarti KM per QR sama dengan kita cari sisi yang kedua sisinya memiliki angka, yaitu sisi miring dan sisi miring ini. Ya. Jadi dua-dua posisinya ini memiliki angka. Artinya yang kita gunakan adalah KL per PR. Kita masukkan nilainya, 6 per QR sama dengan 10 per 15 kali silang 10 QR, kemudian 15 kali 6 adalah 90, QR sama dengan 90 per 10, QR sama dengan 9. Lanjut. Zaki membuat bingkai kayu berbentuk persegi panjang dengan ukuran tepi luar 60 cm kali 40 cm dan tinggi tepi adalah 30 cm untuk yang dalam. Jika bagian dalam bingkai tersebut sebangun dengan bagian luar, hitunglah panjang bingkai bangun dalam. Oke. Perhatikan dengan baik-baik. Ini lebih mudah ya, karena sudah jelas posisinya. Kita lihat di sini. Ada sisi panjang dalam, akan kita pasangkan dengan sisi panjang luar. Artinya, panjang dalam per panjang luar. Kemudian, yang dalam, lebar, akan kita pasangkan lebar yang luar. Maka lebar dalam per lebar luar. Masukkan nilainya, panjang dalam kita anggap X karena itu yang kita cari, per 60. Kemudian lebar dalam adalah 30 per lebar luar 40. 30 per 40, nolnya bisa kita coret atau kita bisa bagikan. Jadi tinggal lebih mudah ya, lebih kecil angkanya. Tinggal X dikali 4 adalah 4X. Kemudian 60 kita kalikan dengan 3. Maka 3 kali 60 adalah 180. Lalu langsung kita bagikan dengan 4. 180 bagi 4 adalah 45. Jadi panjang bingkai dalam adalah 45 cm. Paham ya? Sekarang giliran kalian. Silakan dicoba. Berani mencoba itu baik, jangan takut salah. Karena dalam pembelajaran matematika, ketika kita tidak mencoba secara langsung dan mengerjakan secara langsung, maka kita tidak akan bisa ya. Kita tidak akan bisa. Konsep matematika yaitu selalu latihan, latihan, dan latihan. Paham ya? 3 soal sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi. Tetap semangat. Thanks for watching. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.